Generasi Z nak, tingkat bunuh dirinya dan tingkat stresnya tinggi Pak Pur. Kalau ada musuh pantang untuk tunduk kepala, artinya apa? Mesti disalah artikan, hitamkan. Oh no Pak Pur. Wong apik ketemu apik, dan kita tidak punya musuh di dunia ini kecuali satu musuh kita adalah. Jadi ojo bingung, kok lolos ate nanti. Ayo bubun bingung ki nanti kena iki. Iso dadi pasane Pak Pur temenan lek kamu nggak punya tujuan. Oke, langsung saja kita kepada seminar sesi kedua. Kepada Ibu Dr. Yahyu Cahyatun Masuna MPD, silakan. Oke, baik. Izinkan saya terlebih dahulu membacakan CV beliau. Nama Ibu Dr. Yahyu Cahyatun Masina MPD, S1 Ilmu Komunikasi Jurnalistik, Universitas Dr. Sutomo Surabaya, S2 Teknologi Pendidikan Universitas PGRI Adibuana Surabaya, S3 Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Malang. Beliau juga sekarang aktif menjadi dosen Universitas PGRI Adibuana Lamongan dan juga founder Taman Pintar. Beliau juga aktif pada Persit Kartika Chandra Kirana, dan beliau juga disebut sebagai Bunda IKSPI Kerasakti Cabang Lamongan. Oke, baik Ibu, mungkin silakan untuk langsung menyampaikan pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ali dan Pak Purnomo. Ini waktunya ibu ketemu anaknya. Ya. Untuk yang di luar masuk semuanya tanpa kecuali. Kayak ono musik dadi cek seru. Yang sebelah sini pindah ke sini atau ke sini dipenuhi. Ayo semuanya secepatnya pindah tempat. Jajannya tinggalan gak popo, rah popo. Pindah ke depan ini atau ke samping. Saya izin untuk mobilisasi ya Nduk ya, tanpa duduk di atas ya. Ayo ta, tak tak ta. Ah. PPT-nya Mas? Mas, sama situ. Untuk yang di luar masuk semuanya. Ayo semua. Nah, ayo tah. Semuanya untuk pindah tempat ke depan samping ini. Kosong kan Mas Yam? Depan. Oke, Assalamualaikum. Sudah tadi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita Bunda mulai ya. Kalau tadi itu sudah dikupas tuntas sama Pak Purnomo. Berharapnya Bunda Pak Purnomo itu cek istirahat, ojo ditambahi pasien maneh. Malah sekarang itu quotes-nya anak-anak zaman saiki iku dadi remaja gak dadi pasiennya Pak Purnomo wis apik. Gitu Pak guyonannya anak-anak itu Pak. Sawangannya lek gawe sakral ngene gagah Pak. Ternyata lek diputus cinta niku WA Bunda. Bunda, saya loh mencintainya. Kenapa dia dengan yang lain? Lek sakralan Pak. Gagah. Tapi ketika ketemu perempuan, Masya Allah, nak. Kasusnya ini Pak Purnomo, ada dua ini yang Bunda rekod ya, terjadi di Universitas Ciputra. Seorang mahasiswa lompat dari gedung kampusnya melakukan aksi bunuh diri,
Motifnya diduga masalah asmara. Tahu kan kampus Ciputra? Berapa biayanya? Meninggal, bunuh diri karena kasus asmara. Yang kedua terjadi di Universitas Petra. Dia juga lompat, dipicu karena depresi. Sopo sing skripsi gak ditandatangani pembimbingnya? Ono mana sing skripsi bimbingan angel ada? Banyak. Depresi. Lah, masalahnya itu sekarang generasi kita itu di sini. Next, nak, bantu untuk next. Oke. Kita itu adalah generasi Z. Generasi Z itu adalah generasi generasi stroberi. Apa sih generasi stroberi ku? Generasi stroberi iku luarnya aja bagus, ganteng-ganteng, ayu-ayu. Saiki gono wong elek Pak Pur. Ayu kabeh jenengan tingali. Ayu kabeh ganteng-ganteng. Tapi dia kayak stroberi. Ketika dipenyet, nyet. Lapo? Penyet. Lembek. Itu harus diakui karena kamu semua adalah korban dari kemarin ada pandemi. Nasibmu nak yang lahir antara tahun 97 sampai 2012. Sopo sing lahir antara tahun itu? Angkat tangan. Antara tahun 97 sampai 2012, angkat tangan. Sopo? Nang. Ayo, gak angkat tangan tak takoni. Kowe lahir tahun piro sak jange gak angkat tangan niku? Angkat tangan yang lahir antara 97 sampai 12. Semua kan? Generasi Z nak. Tingkat bunuh dirinya dan tingkat stresnya tinggi Pak Pur. Jadi kamu semua engko iku kabeh nak, iki ibu sing ngomong sangat mungkin jadi pasene Pak Pur. Kalau kita tidak terus membranding diri, hati-hati. Ini survei. Tahun ini sampai tahun ini ku lembek sekali. Wes Pak Pur. Jenengan siap nonggon sing ngombo. Tapi Bunda berharap anak IKSPI Kerasakti satu pun tidak ada yang menjadi pasannya Pak Purnomo nanti. Karena apa? Tadi sudah disampaikan Pak Purnomo. Nah, semua kurikulum yang ada di IKSPI Kerasakti itu adalah ilmu-ilmu yang untuk membranding diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Disinaoni ya. Dadi ojo tawurane ae. Ya. Iki ibu sing ngomong. Ketika ada bilang hitamkan di sana, wes nang kamar mandi Pak. Engkau nang ono mahasiswaku, engkau nang ono anakku, engkau nang ono semuanya. Ya, next. Jadi ini kemarin itu dititipi sama panitia, Bunda menyampaikan materi tentang jiwa kesatria. Opo sih jiwa kesatria itu? Kayak opo jiwa kesatria itu? Oke, berani bertanggung jawab. Apa lagi? Oke, apa lagi? Next. Iki lek gak salah ono baterai nih nggone Bunda, tolong dibantu. Ada baterainya di tasnya Bunda ada. Lah, ini keberanian satria itu apa sih? Keberanian menghadapi diri sendiri ternyata nak. Jadi kalau kemudian ada ketika ada musuh pantang, maksudnya apa tak takoni? Ketika ada musuh pantang, tak takoni, apa maksudnya? Berani bertanggung jawab. Maksudnya apa maneh? Wani mati. Lah kok kendel wong aku wae wis tuwa ora wani mati. Lah kowe sik arek kok wis wani. Jadi ketika mengatakan pantang untuk tunduk kepala, ini artinya nak berani menghadapi diri sendiri.
itu yang didahulukan. Menghadapi diri sendiri itu menghadapi gejolak diri sendiri itu dulu. Misale, kowe lak wis mulai pacaran toh? Sampeyan dereng, Mas? Lah, engko lek ketika pacare ngomong misale kita nggak bisa lanjut ya yang ya. Yang pertama dilakukan iku gak maksa pacare untuk melanjutkan. Yang pertama dilakukan apa? Keberanian menghadapi diri sendiri. Yo wes, lek kon gak gelem yo aku yo gak gelem. Oh no. IKSPI jare. Masa IKSPI kemudian terus gantung diri. Bundae iki lho, Nak. Jadi yang pertama adalah berani menghadapi diri sendiri. Berani menghadapi diri sendiri dengan apa? Dengan apapun keadaan yang saat ini ada di depan kita. Ini apapun masalahnya. Jadi ketika skripsi ono sing semesterin dhuwure semester 8 ono ta ora? Sapa sing dhuwure semester 8? Semester pira kowe iki? Berapa? 8, durung lek 8 iku. Hal 14 ngomong nang bunda nang tak marekne. Ya, jadi apapun itu bisa menghadapi dirinya sendiri dulu. Dan ketika ngomong, oke. Dan ketika ada kemudian misalnya kalau ada musuh pantang untuk tunduk kepala, artinya apa? Mesti disalah artikan, hitamkan, ngono Pak Pur. Memang motonya IKSPI itu gitu, 4 penjuru. Tapi yo terus maksudnya ku ojo terus hitamkan budal kabeh. Bukan. Maksudnya itu tabayun dulu. Karena apa? IKSPI itu ajarannya bagus. Apik nemen. Bisa ikuti di YouTube-nya Bunda yang di-share oleh humasnya IKSPI ya. Jadi ajarannya semua IKSPI itu ajaran bagus. Wong sing apik ketemu karo wong sing apik. Ajaran apik ketemu dengan ajaran sing apik. Dan semua siswa, warga dan para pendekar IKSPI itu tidak punya musuh karena memang ajaran-ajarannya bagus. Wong apik ketemu apik dan kita tidak punya musuh di dunia ini kecuali satu musuh kita adalah betul, pinter sakjange. Sakjange sing tawuran iki sapa to? Ranting endi to? Karo sapa to? Oke. Jadi mulai sekarang seperti yang disampaikan Pak Purnomo tadi. Ayo kita tanggalkan itu semuanya. Jinso. Kata Pak Pur, lek perkara dana ono penyandang dana tunggal. Aku langsung ambekan. Alhamdulillah, ndek utekku iki akeh program. Ayo jalan. Semangat. Jinso. Oke. Wis nang gawe direng-reng kegiatannya apa ae Imanda? Siap. Oke. Bunda itu sudah berkali-kali ngisi acara dimanapun berkali-kali. Baru kali ini ketika isi acara masuk ke dalam, Masya Allah om polisi nih, akeh. Pak Pur izin, kaget kula Pak. Sekaligus bangga kita sebagai warga IKSPI Kerasakti. Terima kasih untuk teman-teman dari kepolisian yang terus menjaga kita. Lah, kedepannya acara serupa tetap dijaga oleh teman-teman dari kepolisian, tapi kita hitamkan dengan sesuatu yang positif nantinya. Setuju? Oke, ini
Kesatria itu apa? Keberanian menghadapi diri sendiri. Sajange Unisda iki kene kok ora cerengi lapo to. Oke. Dan yang kedua adalah apa sih kesatria itu? Disiplin dan tanggung jawab. Disiplin dan tanggung jawab itu apa? Menjaga komitmen terhadap tujuan pribadi. Nah, tujuan pribadinya apa? Sajange tujuan pribadimu yang pertama itu apa? Apa ayo? Ketika kuliah di Unisda, kuliah selesai, ikut IKSPI, tujuanmu apa sajange? Tujuan utama, paling utama. Apa? Dadi wong apik, gak kepengen dadi wong soge. Ya kudu apik, kudu soge. Nah, Pak, HP ku muni, Pak. Nah, iki bojoku nak. HP ini muni, Pak. Lah, ini konsentrasi. Menjaga komitmen terhadap tujuan pribadi. Nah, yang harus kita punyai dari komitmen kita, terutama yang kuliah, ini generasi stroberi, ini yang sekali Bunda tandaskan ketika kamu sudah masuk di kuliah, apalagi semesternya semester akhir, kamu sudah harus mempunyai tujuan hidup, nak. Jadi ojo bingung, kok lolos ate nanti, ayo mbobun bingung ki nanti kena iki. Iso dadi pasane Pak Pur temenan lek kamu nggak punya tujuan. Jadi tujuannya itu harus saya ini kepengen nanti itu arek-arek IKS PI Keras Sakti itu dihipno massal tentang tujuan hidup. Jadi kudu duwe nak pegangan. Ketika ditanya Bunda, mau jadi apa? Mau jadi orang apik, Bun. Ha sapa sing ra gelem. Nah lek apik terus ra nyekel duit ya dadi pasen temenan. Ilmune dhuwur lah nyekel duit dadi pasen temenan. Jadi harus ada tujuan hidup yang kita pegang beneran. Setelah ini jadi apa sih? Bun, saya pengen jadi pengusaha yang sukses, duitnya akeh, isok nyeneng wong tua. Pertanyaannya Bunda lanjutnya, wis mbok mulai tah untuk menjadi pengusaha yang sukses? Belum, Bun. Nang dimulai, pegang HP-nya, lihat gimana caranya untuk menjadi pengusaha yang sukses. Mulai sekarang. Lek ngenteni ijazah metu, terus kemudian baru kemudian jadi orang yang sukses, kesuwen nak selak kepengen rabi. Jadi bekerja itu mulai sekarang, semester 1, semester 2 itu harus wajib bekerja. Mahasiswanya Bunda 100% masuk di semester 1 harus sudah bekerja. Kuliah nomor 2 kerja sik. Engko lek kuliah dhisik ngene ae diiringno terus. Ngerti diiringno apa? Pak Pur tadi sudah membahas. Kalau sudah bekerja, waktunya habis nanti untuk bekerja dan kuliah. Kalau zamannya dulu Bunda, itu kuliah dulu baru kemudian bekerja, terus rabi. Saiki ora ya. Harus kita balik, kerja dulu, kuliah kerja nyeneng kayak wong tua. Rabine kok pengadilan agama itu sekarang sudah penuh perceraian. Nah nanti kalau sudah bercerai, dadi pasene Pak Pur maneh, lah yo sakno to. Sakjane dadi polisi ku yo gak ngurusi ngono-ngono kuwi. Lah, ini menjaga komitmen terhadap semua tujuan pribadi. Ayo sekarang tarik nafas panjang. Sakjane tujuanku urip meneh iku lho opo sih? Wis tah duwe jawabane. Ojo terus isuk kuliah sore mulai dulinan game. Isuk kuliah sore mulai dulinan game. Moro-moro semester 8. Aku meneh ate lapo. Ngono apa ora? Seperti itu apa enggak? Nggih. Wis to jujur ae nang kok ayo didelokno jalan keluare bareng-bareng. Oke. Jadi ini. Terus kemudian kalau kesatria itu memang ini, disiplin belajar dan bekerja serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Keputusan yang diambil ketika mengambil di jurusan apa di Unisda, itu yang komitmen yang harus kamu jalani. Ini lah, kesatria itu yang perlu itu adalah menghormati diri sendiri.
Gimana sih caranya menghormati diri sendiri? Jangan berharap kamu akan dihormati orang lain kalau kamu sendiri tidak bisa menghormati diri kamu sendiri. Ini yang kemarin di YouTube-nya Bunda minta maaf sekali kalau nanti itu menyinggung siapapun anak-anak Bunda di IKSPI. Soalnya sekarang sudah didaulat menjadi Bunda. Ibu ngomel anaknya itu ternyata rapopo. Jadi ketika kita menghormati diri sendiri, itu ini satu, tidak merendahkan diri sendiri. Tidak merendahkan diri sendiri itu kita harus bisa menggrooming diri kita sendiri. Nah, sepurane lek ono sing tersinggung. Lek ra pantes gondrong, ojo gondrong. Lek ra pantes tatoan, ojo tatoan. Nah, iki ibu sing ngomong. J. Kemarin itu di grooming. Jadi grooming itu nanti kita bahas lagi opo sih grooming. Tujuannya Bunda itu satu kok, Nak. Kepingin kamu itu akan baik-baik saja ke depannya. Kalau memang gondrong itu kemudian mendatangkan rezeki. Rezekimu itu mau teko gondrong. Terus memang di grooming gondrong iku mau bisa mendatangkan kebaikan, rapopo pantes, Nak. Ketika tadi Bunda lihat mas-mas di belakang, teman-temannya Pak Purnomo itu ngapunten. Saya tadi bilang ke suami, "Oh alah Pak, iku mau intelep Polres ta Pak?" "Iya lah Pak, aku gaene ketemu arek iku Pak. Lah tak kira bocah nganggur ya aku isuk ngono ku. Dadi aku disopo ya gak ngereken." Gitu. Tapi kalau untuk demi kebaikan, kalau memang itu di grooming itu pantas di diri kamu, lanjutkan rapopo. Karena ini Indonesia. Kita tidak sedang di luar. Misalnya, ngapunten sekali kalau bertato. Kemarin Bunda datang di salah satu ranting, itu tatone mulai jentik sampai jempol. Jentik kene sampai jempol kene. Kabeh, Pak. Kliwat. Saya cuma ngomong, "Nah, ini ki ndelek penggawean gak angel ta." Iki ibu sing ngomong. Jawabnya apa? Susah. Angel. Ketika ngelamar wong wedok ngono ya diterima tambek mara tuwa. Enggak ternyata. Ini Indonesia. Jadi anak-anak Bunda sing gurung kadung ya. Iki ibu ngandani anake. Masa depan kita itu masih sangat panjang, sangat jauh. Sing lanang-lanang itu besok duwe anak, duwe bojo. Sing wedok ya ngono. Meskipun pendekar sak sakti-saktine di IKSPI, engko lek wis disentak wong lanang nangis, Nduk. Dadi aja mlete-mlete dadi pendekar. Engko lek wis nang omah disentak tok nangis. Iya. Kebetulan Bunda seorang hipnosis. Kliennya Bunda hari Sabtu dan Minggu, itu kliennya Bunda itu penuh dengan perempuan-perempuan sing nangis dilarakno wong lanang Gak ya mentolo tak hitam kan wong lanang-lanang iki. Nanti Imanda mau. Nah, ini kliennya Bunda itu perempuan-perempuan yang tersakiti. Lah ternyata Pak Pur, saya ingin mengatakan bahwasanya tersakiti atau tidak itu hanya karena pola pikir. Wong lanang iki ra ono sing niat menyakiti kok ya. Jadi misalnya, "Dek, kita putus aja ya." Tinggal jawab kan, "Iya." Kan tetangga sebelah juga rumputnya lebih hijau. Siap. Itu kalau pola pikirnya positif. Nah, lek pola pikirnya negatif, "Kita putus ya, Dek." Sudah, datang ke Hipnotaman Pintar hari Sabtu dan Minggu diberikan terapi. Ojo sampai mari ngono ro alamate Bunda datang lo ya, moh aku. Kalau kemudian kemarin perkenalan pertama Bunda IKS PI Keras Sakti di launching, ternyata IG-nya Bunda langsung tuk 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 tuk. "Bunda, saya mental saya terganggu." Tuk 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 tambake. Oke, datang ke Taman Pintar. Lah kok sing teko lanang kabeh. Lapo ayo?
curhat. Lah iki pendekar kok perkara arek wedok kok ya jadi masalah. Berarti ilmunya pernafasan kurang. Ngene ae tawuran. Pernafasannya supaya kita bisa menekan hawa nafsu kita untuk menjadi seseorang yang harus terpenuhi semuanya. Langsung kemudian dibalik. Kalau kemudian Allah memutus dia pergi, berarti Allah itu sedang menyiapkan seseorang yang lebih baik. Jadi lek wis ana sing pergi, culno. Supaya sing apik iku bisa masuk. Setuju ndak? Engko kon gandoli mulai sing apik iku mulai ate mlebu ra sida. Nah, itu. Ini namanya endi to kok wis mbok enter mana iki? Oke. Ini tidak. Kemudian ini menghormati diri sendiri itu termasuk rendah hati dan juga tidak membiarkan diri terjebak dalam hal-hal negatif yang merugikan. Ini yang disampaikan Pak Purnomo tadi. Ketika ada di media sosial, hitamkan. Tabayun dulu. Sing dihitamkan iku endi? Masalah iku opo? Karena antara tawuran, sing nawur mbek sing ditawur, podo. Pada posisi yang rugi kan Pak Purnomo? Sama kan? Ketika di Polres ya podo kan cara penanganannya antara sing ajur mbek sing ngejur penanganannya sama. Korbannya siapa ayo? Orang tua, Nak. Kadang itu orang tua itu belum tahu kasusnya, ngeblak disian. Datang ke sana mbek cuenceng-cenceng anakku. Wis ngono. Tega enggak ketika orang tua seperti itu? Mboten kan? Oke, Bunda itu bermimpi. Kemarin saya datang ke ranting-ranting supranting itu Pak Pur. Banyak anak yang ikut IKSPI itu tanpa persetujuan orang tua. Tanpa izin dari orang tua. Berharapnya setelah banyak seminar-seminar yang dilakukan ini dan kemudian banyaknya up tentang sesuatu yang positif di IKSPI, semua orang tua akan dengan ikhlas melepaskan anak-anaknya untuk bergabung di IKSPI. Kedepannya seperti itu. Terus ini tidak membiarkan diri terjebak dalam hal-hal yang merugikan seperti yang Bunda sampaikan tadi, bahwasanya musuh terbesar kita adalah diri sendiri, dan anak-anak IKSPI tidak mempunyai musuh dari sisi manapun, baik dari sama-sama IKSPI maupun dari perguruan lain. Semua perguruan itu kurikulumnya bagus. Jadi sama, mereka adalah saudara-saudara kita. Oke. Dan ini next. Ketika kita menyebut kesatria, apa sih indikatornya dari kesatria adalah bisa mengendalikan emosi dan hawa nafsu. Ketika kita apa sih mengendalikan emosi dan hawa nafsu itu? Satu, tidak mudah marah. Ini Bunda nitip karena ini sudah pakai sabuk biru semua dan berpakaian sakral hitam semua, berarti ini sudah pelatih semua nggih. Ada yang pelatih. Bunda nitip, ini mungkin awal sekali, kemarin saya sudah bilang ke ketua cabang, Pak Ali juga harus ada pelatihan untuk para pelatih supaya mereka bisa menyampaikan ke siswanya itu secara humanis. Humanis itu apa? Humanis itu memanusiakan manusia. Nah, siswa-siswamu itu masih cilik, masih gede, masih tuwek, mereka itu adalah manusia yang mempunyai hati. Jangan sampai ketika kita jadi pelatih, doa mereka itu elek nang kene. Hati tenonon ngejur aku, uripmu gak bakal enak kon ya. Titenono sampai meneh ra bakal enak, nyentak-nyentak aku terus. Ra bakal enak temenan. Aba Maimun Zubair pernah mengatakan kalau tidak bisa menjadi guru yang baik, lebih baik mundur, karena itu berhubungan dengan nasib kita. Jadi humanis. Nyuwun sewu sekali, ya. Nyuwun sewu bener Pak Ali, ngapunten sangat, saya menyampaikan sesuai dengan keilmuan saya.
Nah, rungokno dhisik. Lek nglatih, lek ono bocah gak tertib, jangan sekali-kali bilang ini, merotol loh. Lek ra siap dadi warga IKSPI ndang merotol. Pernah ndak kamu ucapkan? Pernah. Oke, mulai saiki harus dihilangkan, Nak. Itu adalah konotasi negatif. Lek ono sing males, langsung dijawab, Mas Bien yo ngono. Ayo semangat. Kita ke Madiun sama-sama. Ayo semangat. Kamu bisa kok. Bisa kok. Iso. Ayo melawan diri kita sendiri. Malesnya diilangno. Ayo bisa kok. Jadi ojo terus kemudian dibilangi. Dia gak gelem merotol ya wis. Kuatirnya kata-kata merotol itu masuk di pikiran bawah sadarnya Pak Pur. Dalam pekerjaan dia ngomong, ketika ada kesusahan, ingat kata-kata pelatihnya, merotol loh. Merotol loh. Pekerjaannya susah, merotol. Itu adalah cara kerja otak. Nanti ayo kita bahas di pelatihan-pelatihan berikutnya. Cara kerja otak itu seperti ngonoku. Ketika mbak omongi, lek gak sanggup merotol, masuk di pikiran bawah sadar. Kamu membunyikannya ketika otak itu di gelombangnya theta. Jam 1, jam 12, jam 11. Ketika dilatih itu mbak ngene. Ngantuk kan? Itu kondisi theta yang akan masuk merotol. Jadi ketika bebujuan, tukaran sak bojone, rame titik, merotol. Karena di pikiran bawah sadarnya sudah ada seperti itu. Hati-hati untuk menjadi seorang pengajar. Untuk menjadi orang tua, untuk menjadi seorang pengajar. Hati-hati dengan kalimat-kalimat yang berkonotasi negatif. Ketika ngomong, kalau ada musuh, pantang tunduk kepala. Apa artinya? Hitamkan, serbu temenan. Dan itu akan dilakukan di dunia kerja dan akan dilakukan ketika dia berumah tangga. Nah, abot dadi guru, abot dadi pelatih. Kembalinya akan ke diri kita sendiri. Iki ibu saya ngomong. Dan seorang pendidik yang ngomong. Saya dulu pun, bunda dulu pun belum tahu ilmunya. Tapi ketika bunda tahu ilmunya, bunda terapkan. Alhamdulillah semua mahasiswa baik-baik saja. Jadi pun apapun tekanannya ketika tugas akhir, mereka tidak menyerah. Karena konotasinya adalah konotasi yang positif. Oke? Apa sih ketika kita menjadi seorang ksatria? Yaitu konsisten dalam prinsip dan nilai. Apa konsisten dalam prinsip dan nilai? Kembali. Oke, ini ya yang sekarang Indonesia lagi tidak baik-baik saja. Karena ini orang yang jujur, adil, integritas, dan orang yang kuat ketika menghadapi tekanan atau godaan untuk berbuat sebaliknya. Berharapnya ketika bunda baca buku panduan yang berwarna merah dari IKSPI, itu kita memang dibentuk untuk menjadi orang yang jujur, adil, berintegritas, dan kita bisa menghadapi tekanan atau godaan untuk berbuat yang sebaliknya. Ketika yang disampaikan Pak Purnomo tadi, sekarang itu narkoba. Jadi ketika kita mempunyai jiwa satria, lek ono godaan semua pakai, ayo bentengi diri kita sendiri untuk berkata tidak. Kliennya bunda terakhir itu yang banyak itu laki-laki Pak Pur. Mereka judi online kecanduan. Dan rata-rata itu hutangnya di online itu sudah di atas 1 M. Kemarin itu datang dari Magelang tuh 1,5 M yang sudah ditutup orang tuanya. 4 bulan kemudian sudah datang lagi. Sakjange duit 1,5 M iku loh nak delek nanti. Terus jadi kata Pak Purnomo juga, jangan sekali-kali mencoba. Karena narkoba itu awal, engko terakhir merembet nang judi, merembet kemana-mana. Wes semua akan dilakukan. Semoga anak-anak IKSPI, Kerasakti terjauh dari hal-hal yang demikian. Oke.
Mas, musiknya bisa mulai di ini. Jadi intinya ketika kita ketika kita ngomong soal masa depan, tujuan hidup kita itu apa sih tujuan hidup kita? Seperti yang Bunda sampaikan tadi, tujuan hidup kita itu sakjane mek loro kok. Yang pertama ini, key to life. Kunci hidup kita itu mek loro tok sebelum Allah itu manggil nyawa kita. Yang pertama adalah ini, membahagiakan orang tua. Intinya orang itu mek tok, membahagiakan orang tua. Dan membahagiakan orang tua itu tidak tunggu nanti kita sukses kan. Kuatirnya ketika nanti kita sukses, orang tua wes tidak cukup umurnya. Tarik nafas panjang. Bisa tarik nafas yang kamu diajarkan di IKSPI seperti apa? Tarik nafas panjang, bayangkan wajah kedua orang tuamu yang di rumah saat ini. Sik duwe wong tua kan? Lek nangis, gak usah ngejak konco nih. Kau masih punya orang tua di rumah? Bayangkan dan izinkan ketika orang tuamu bekerja mati-matian untuk membayar SPP-mu. Nah, ini tujuannya kita adalah membahagiakan orang tua. Dan orang tua ketika kita bahagiakan tidak nunggu kita sukses dulu kan. Karena kalau kita sukses masih lama. Kapan soge nih? Jadi membahagiakan orang tua itu mulai sekarang. Dengan apa? Kalaupun sekarang kamu tidak bisa membahagiakan beliau berdua dengan kemewahan atau dengan kebahagiaan yang berupa materi, kamu bisa manut dan nurut, itu sudah cukup bagi orang tua. Oke, berharapnya dari Bunda, ketika tujuan hidup kamu itu membahagiakan orang tua, apapun yang disampaikan Pak Purnomo tadi, yang berhubungan dengan cara menghitamkan apapun yang konotasinya negatif, itu tidak lagi dilakukan oleh anak-anak Bunda, anak-anak IKSPI, Terasakti. Nah, ojo bikin orang tuamu susah. Itu cukup sebagai kunci untuk membahagiakan orang tua. Jadi kalau belum bisa membahagiakan, paling tidak membuat beliau berdua itu susah, atau karena kelakuan kamu itu membuat mereka berdua itu kerepotan. Jadi bentengi diri kita sendiri supaya untuk bisa membahagiakan orang tua sejak dini. Apalagi untuk saat ini yang orang tuanya sudah dipanggil sama Gusti Allah duluan. Untuk yang masih ada orang tuanya saat ini, berharapnya membahagiakannya itu mulai sekarang. Dan yang kedua, key to life-nya, kunci dari tujuan hidup kita adalah ini, mempersiapkan diri kita untuk lepas dari orang tua. Lepas dari orang tua itu apa? Kita meskipun susah, tidak lagi menyebut, "Ma, aku lo butuh duit." Wes ta, siap ta. Itu tujuan hidup kita yang kedua. Lepas dari orang tua. Tanpa kedua orang tua kita bisa terus melanjutkan hidup. Bayangkan dan izinkan. Bayangkan ketika orang tuamu itu sudah tidak ada misalnya. Iso tah kamu melanjutkan hidup tanpa mereka. Dan tujuan kita adalah lepas dari orang tua. Dan masa ini itu tinggal beberapa tahun lagi, nak. Dengan melihat usiamu, sebentar lagi kamu sudah harus mengikhlaskan untuk meneruskan hidup ini tanpa orang tua. Harus bekerja di luar, harus berjuang dimanapun supaya kamu bisa bertahan untuk hidup, menghidupi keluarga kecilmu, punya istri, punya suami, punya anak, tanpa campur tangan orang tua. Ini gitu life kita. Tujuan kita itu cuma dua. Dan yang pertama adalah membahagiakan kedua orang tua.
Dan yang kedua, bisa lepas dari orang tua kita. Kita harus menanamkan di pikiran bawah sadar kita, bahwasanya ketika kita lepas dari orang tua, kita tetap baik-baik saja. Jadi tetap baik-baik saja dalam hal apapun. Ketika kita susah nanti, tidak lagi menyebut ma, tidak menyebut lagi bu, tidak menyebut lagi ayah. Kamu bisa mandiri tanpa mereka berdua. Biarkan mereka berdua beristirahat di masa tuanya tanpa menanggung semua kesusahan dan kerepotan kamu. Mulai kapan Bunda untuk memulai ini? Key to life kita mulai kapan? Mulai hari ini, sekarang. Jadi seperti yang Bunda sampaikan tadi, bahwasannya musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Ayo ditoto. Sing tiap hari main game online, ditelaah lagi. Dalam sehari kamu pegang HP hanya untuk scroll sesuatu yang tidak positif, yang tidak ada faedahnya, itu berapa jam? Sehingga membuat kamu tidak punya waktu untuk diri kamu sendiri. Ditelaah berapa jam. Kalau kamu teruskan, totoannya masa depanmu nanti. Dan masa depanmu itu tinggal beberapa tahun lagi. Kamu harus lepas dari orang tua. Tidak mungkin kan orang tuamu akan membiayai kamu sampai nanti, itu tidak mungkin sama sekali. Dan ini musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Oke? Kalau ada masalah, apapun kita selesaikan sama-sama. Kalau butuh Bunda, ini alamat Bunda, dan ini adalah alamat media sosialnya. Nah, kamu adalah generasi yang memang generasi dianggap adalah secara psikologi generasi yang lagi tidak baik-baik saja. Itu kamu semua dan harus kamu sadari. Dan kamu semua adalah butuh orang untuk mengarahkan. Ojo melangkah dewe-dewe tentang apapun. Pemerintah sudah mewarning dan kita sering turun untuk memberikan pelatihan-pelatihan untuk generasi ini, Pak Pur. Iki generasi stroberi yang harus kita selamatkan karena dampak dari COVID kemarin. Pas COVID awakmu iki umur piro to sakjane? Umur berapa ketika COVID? Sekolah kelas berapa? SMK. Oke. Ketika SMK Pak Pur, seharusnya mereka sudah bisa berpikir untuk masa depannya. Tapi ketika COVID 3 tahun, mereka hanya di rumah dikungkung mbek wong tuane dikei mangan, didekek omah, sing penting selamat dari COVID. Kita hanya bertahan di COVID. Yang lain itu menyusul. Kurikulum dan lain-lain acak-acakan enggak karu-karuan. Itu generasimu. Ayo, tapi ketika Allah memberikan COVID kemarin, yakin Allah itu memberikan sesuatu yang lebih baik kalau kita bisa bertahan. Bunda minta maaf kalau ada salah katanya. Bunda akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Jinso. 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 Oke, baik, mungkin teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya kepada Bunda kita ya, Bunda Yayu, untuk materi yang pada hari ini. Mungkin ada yang bisa ditanyakan. Mungkin kalau sekiranya sudah cukup, sudah. Mungkin nanti kalau untuk kurang jelas bisa langsung WA Ibu Yayu saja nggih Bun nggih.
Oke. Alhamdulillah semua rangkaian acara telah kita laksanakan pada hari ini. Oh iya. Angkat tangan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama M. Jamil Zamzami dari UKM IKSP Krasekti Unisda. Mohon izin bertanya Bunda, mengenai kita ini sering menemukan kenakalan, kekerasan ini di usia-usia sekolah. Nah, kita ini seringkali dihadapkan dengan dua ekstrim, Bu. Nah, ekstrim yang pertama, kita ini dipolisikan atau diserahkan ke polisian, dan ekstrim yang kedua ini dibiarkan dan didamaikan tapi tidak diselesaikan permasalahannya. Nah, pertanyaannya satu, apakah dipolisikan atau diserahkan ke polisian itu bisa meminimalisir kenakalan remaja atau kenakalan teman-teman sekolah itu yang notabene adalah Gen Z tadi, Bu. Dan pertanyaan yang kedua, apa solusinya kenakalan remaja di dalam dunia pendidikan? Karena itu tidak ada di dalam dinas pendidikan atau di dalam sekolah itu yang namanya penanganan kekerasan sekolah atau penanganan kekerasan remaja gitu, Bu. Yang ada hanya mungkin ada kurikulum atau bimbingan dan konseling. Itu saja, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jinjo. Oke Bu, monggo silakan dijawab. Saya langsung jajari Pak Pur karena berhubungan dengan dipolisikan gitu Pak Pur. Gini Nak, untuk menjadi orang tua perlu kamu sadari kabeh yo Nak. Untuk menjadi orang tua itu juga tidak mudah. Menjadi orang tua yang baik itu tidak mudah. Ini untuk kamu semua juga ya. Nantinya kan bakal menjadi orang tua. Kalau Bunda bisa ngomong di depan seperti ini karena Bunda S1-nya ilmu komunikasi. Jadi onok pelajarannya selama 4 tahun gimana caranya berkomunikasi dengan baik dan benar. Tapi untuk menjadi orang tua itu gak onok pelajaran untuk menjadi orang tua yang baik S1, S2, S3, enggak ada Nak. Tapi ketika qabiltu nikahaha itu kita langsung harus menjadi wanita sakinah, membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, menjadi perempuan yang solehah, abot Nak. Dan itu tidak mudah. Makanya ketika ada orang tua, ada salahnya ke anak, Nak, sadarilah bapak ibumu neng omah itu juga lagi belajar untuk menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Gak onok ceritanya di dunia ini ya Pak Pur ya, tidak ada orang tua yang tidak sayang pada anaknya. Ya, Pak Purnomo iki gagah ya. Nemen kan gagah ya. Aku mau weruh, ditelepon Mae Nak, barusan. Lah kok Pak Purnomo jawab, iya ya Mak iya. Jadi tidak ada satupun orang tua yang tidak sayang pada anaknya. Kamu pegang pertama ya. Saat ini yang berkonfrontasi dengan orang tua, diingat-ingat kapan kamu marah terakhir sama orang tua. Jadi orang tua pun dalam tahapan belajar menjadi orang tua yang baik. Lek ono konfrontasi nih tabayun Nak be orang tua. Jadi ojo titik-titik, lah wong ibuku itu gak ngerti kok, ayah itu gak ngerti kok. Kamu gak ngerti kalau ayah itu lagi berjuang mati-matian supaya kamu menjadi anak yang baik nantinya. Lah, kalau kemudian ada kenakalan remaja, apakah kenakalan yang kemudian di sekolah? Saat ini itu ada yang namanya bebas bullying di sekolah anak, sudah kok, SOP-nya lengkap. Dan di bullying itu Pak Purnomo, bahwasannya anak yang membullying dan
anak yang terbullying, baik korban maupun pelaku, itu dua-duanya dinyatakan adalah dua-duanya korban. Jadi kalau kemudian ada kan orang tua misalnya, lek ono anak nakal ngomongnya gini, misalnya di kita juga keluarga kita, misalnya gini, lek gak dikaiti gak popo, tapi lek dia menjual kita beli, lek dia ngaiti budal. Dalam artian kita sing budal maupun sing kemudian korban, kita sama-sama sakit mental. Baik sing ajur maupun sing ngejurno, podo lorone, harus disembuhkan dua-duanya. Nah, kita lagi enggak baik-baik saja. Mulai dari mana? Ayo mulai dari diri kita sendiri. Misalnya perguruan kita disinggung, kata-katanya, langsung tarik nafas panjang, tabayun dulu, sampaikan ke pengurusnya, sampaikan ke Pak Ali, Pak, kejadiannya ono ngene, kita di ini, biar Pak Ali berbahasan. Jadi pendekar mbek pendekar, pimpinan mbek pimpinan, kowe iku anak ojo melu-melu urusane pimpinan. Anak manut karo bapak ibu ojo budal dewe-dewe. Ono Pak Ali, ada Pak Abdul Salam yang bisa menyelesaikan apapun masalahmu yang berhubungan dengan perguruan kita. Ojo keminter budal dewe-dewe. Polres rah cukup engko. Perkara ngurus kowe kabeh. Ya. Kalau tadi pertanyaannya, apakah kemudian kenakalan remaja itu tidak masuk di kurikulum? Untuk saat ini sudah, dan SOP penanganannya sudah. Bunda sudah banyak mengisi gimana sih caranya untuk menanggulangi bullying di tingkat sekolahan. Karena korban bullying dan yang kemudian yang melakukan bullying kedepannya itu sama-sama menjadi korban. Kalau kemudian ada orang yang membunuh temannya, membunuh pacarnya, jangan-jangan dia sejak pertama itu adalah orang yang sering membullying temannya yang tidak dihentikan, dan orang tua malah bangga dengan perlakuan anaknya. Makanya parenting tentang gimana sih caranya untuk mendidik anak untuk menjadi anak yang lebih baik, ini lagi benar-benar kita galakkan. Pak Pur, ketika saya menyampaikan ini, bukan saya seorang ibu kemudian yang bisa menjadi ibu yang baik, enggak. Bunda pun lagi belajar karena Bunda mempunyai 3 anak laki-laki, Pak Pur. Jadi Bunda juga nitip ke semuanya, podo, sama, punya anak 3 laki-laki. Ketika neng kono ngomong, nang kono ono dijogo polisi, Bunda langsung call, pulang gitu. Jadi bukan karena Bunda sebagai ibu yang sudah sempurna, tidak. Bunda pun lagi terus belajar untuk menjadi seorang ibu yang baik untuk anak-anaknya. Dan tugas Bunda sekarang lebih besar, tidak lagi 3 anak, tapi 30.000 anak di IKSPI cabang Lamongan. Kayaknya Bunda harus deket-deket sama Pak Pur, supaya nanti enggak was-was ketika ada kabar apapun tentang kalian semuanya. Berharapnya habis ini adalah kabar-kabar yang positif yang ada di anak-anak IKSPI Keras Sakti, khususnya di cabang Lamongan. Mungkin itu. Mungkin ada pertanyaan lain sebelum ditutup? Sudah, ngantuk mungkin. Oke, silakan. Oke, mungkin nanti pertanyaan terakhir ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Rafid Abidaya dari UKM IKSPI Keras Sakti Lamongan, Unisda Lamongan. Saya ingin bertanya, Bu, ini sebenarnya hal sepele tapi belum menemukan jawabannya. Mengapa orang-orang itu menganggap berpenampilan berambut panjang atau gondrong itu selalu jelek?
Begini Bu, sebentar. Saya ambil contoh seperti Mas Roy. Ini kan badannya gagah besar dan gondrong. Dia juga ketua UKM 2023-2024. Ngoten Bu. Kenapa harus dipandang nakal atau jelek lah begitu? Kan pelaku-pelaku seni juga rata-rata panjang. Baik, Oke. bisa dijawab. Jangan jauh-jauh, dekat sama Bunda. Gini, Bunda tadi berkali-kali bilang minta maaf sekali nanti kalau menyinggung. Sekta, ketika kamu gondrong, Ibu piye komentare? Waduh karo Bunda ndak? Sama kan? Ibu bapak ngomong apa? Disuruh cukur. Oke, jadi gini, sebagai seorang harus mempunyai komitmen. Komitmennya ini, lek kowe gondrong dianggap tidak sesuai dengan etika dan normal di Indonesia, buktikan yo le mas yo gondrong ini meneh isok ngenakno wong tuamu, mas yo gondrong ini meneh isok sukses nak. Itu lebih berat ketika kamu baik-baik saja seperti teman-teman yang lain. Tarik nafas panjang dan tepuk tangan. Gak popo kok tatoan mulai kene sampai kene, gak popo. Tapi duwe kapal pesiar, pantes. Rah popo nak gondrong. Karena di IKSPI yang pertama itu bukan persaudaraan. Sing pertama apa ayo? Enggak salah. Apa? Yang pertama apa yo? Unsur yang pertama apa? Unsur pertama itu kesenian. Iya apa ora? Bukaan buku abangmu, bukaan BI aku keliru. Ayo nanti buka. Unsur pertama itu kesenian Pak Pur. Kenapa? Ternyata ketika Bunda buka jurnal, lapo sih sakjange guru besar ki kok kesenian. Kudune kan apa kalau agama itu kerohanian. Kalau Bunda sih kepinginnya satu kerohanian, tapi Bunda kepengen tanya, iki lapo guru besar kita itu kurikulumnya itu kesenian didahulukan. Ternyata orang kalau sudah berseni tinggi itu hatinya lembut nak. Itu sudah berbagai jurnal penelitian yang Bunda baca. Diharapkan ketika IKSPI kurikulum pertama berkesenian, orang yang seni itu mempunyai rendah hati. Jadi ketika sopo mau jenenge mau Rafid, ketika kamu menganggap bahwasanya berkesenian itu rambutnya gondrong Bunda, ojo elok tawuran yo. Golek Pak Purnomo gawe hitamkan dengan sesuatu yang positif. Bunda berharap Rafid ada di garda yang terdepan untuk berbuat kebaikan. Buktikan kepada dunia. Siapa mau jenenge Mas nomor loro iki? Mas Roy. Jare Mas Roy mau ngomong, iku Bun gondrong Bun. Oh padha gondronge kok. Rame ae. Tunjukkan kalau kita memang makhluk. Salah satu makhluk yang berbeda dengan yang lain, tapi tunjukkan kalau kamu memang bisa membuktikan bahwasanya dengan berbeda dengan temanmu, kamu pun mempunyai sesuatu yang berbeda yang bisa kamu angkat menjadi sesuatu yang positif. Lek tatoan pinggir dalan, nuk lampu merah, jaluk-jaluk. Agak yo Pak Purnomo iku sedih ta. Diluk engkas wis dadi pasenku iki, gak suwe. Tapi kalau kemudian tatoan melbu masjid numpak Innova Reborn, tepuk tangan. Tatoan mulai nisor sampai dhuwur, bojone spek bidadari, gak apa-apa, buktikan. Oke? Jadi tidak ada salahnya ketika kita menjadi orang yang berbeda. Tapi tunjukkan ketika
ketika kita berbeda, kita mempunyai kontribusi yang positif atau kontribusi yang sama dengan yang lain. Wis, apa maneh sing mbok takokno nak? Wis ana jawabane? Gak usah. Gak usah cukur, tapi saiki sabukmu apa? Biru. Berarti habis biru ke wis nang merah cepetan. Caranya untuk menjadi pendekar harus banyak belajar. Injih Pak Ali ngoten ta? Harus banyak belajar. Harus mempunyai kontribusi positif di masyarakat. Bukti noh yo nak, kalau kamu anak KSPI Kerasakti gondrong tapi kamu mempunyai kontribusi yang positif. Mungkin itu. Dan kalau ditanya, berarti enggak sido cukur Bu? Gak sido, gak popo. Tapi belajare ditambahi. Luwih abot dadi awakmu timbang dadi sing ayu kaya ngene iki. Lek wis citakane ayu iku kan gampang toh. Mas yo iku lapo-lapo gak ketok. Lek dadi wong elek iku lho sing repot. Ya apa ora? Lek dadi wong elek iku ana laptop ilang nok kampus ya di. Nah lek kaya Imanda iku ayu, gak mungkin diarani kan mungkin. Lah repote ku ngono. Nah, Allah itu menciptakan kita itu sebagai makhluk yang sempurna. Yo kan manusia, tapi sebagai makhluk yang belum selesai. Rong mari. Dan yang menyelesaikan itu siapa? Kita sendiri. Bundamu iki lak lemu toh. Dek. Banter ta? Iya ya lemu. Kalau kamu mandeng Bunda jajar Imanda ngono, kowe senengan nyawang Imanda apa nyawang Bunda? Ojo ngono, nak bojoku. Jadi, nak, ketika Bunda menyadari nek Bunda iki rah ayu, ya lemu, ya ireng, wis tak kei skincare tapi ora berubah. Berarti Bunda ini punya banyak kekurangan. Carane piye supaya kekurangan ini tertutupi? Tetap gak iso, wis tuku aku. Cuma bojoku lek ngekei duit mek titik. Jadi gak iso tuku sing larang. Lah wong tentara ya Pak, bayarannya kan ya mek titik. Sakno. Lah gimana caranya kita sempurnakan kekurangan ini? David, kita sempurnakan kekurangan ini dengan memperbanyak kelebihan. Bunda lek ngadeg, kowe sawang ngene iki, lemu, elek, rah ayu. Tapi lek aku wis ngomong kowe meneng kabeh. Iya apa ora? Itulah gunanya. Nanti ketika Rafid tampil di depan, mereka pun akan diam dengan keilmuannya Rafid. Itu yang diharapkan ketika Allah itu memberikan kita kekurangan. Ayo ditutup dengan apa? Wes wakeh caranya. Wong bapakne ireng, ibune ireng, kepengen putih, ra iso. Mesti ireng kulu-kulu, mesti. Tapi tidak harus kemudian sing ireng kulu-kulu iku mau terus dipandang halah wong ireng kok. Enggak. Kok apa carane orang tuh memandang kita meskipun hitam tapi manis.